Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teaching buat nested loop karena kemarin waktu Zoom nggak sempet. Jadi di sini aku bakal ngajarin kalian gimana caranya baca suatu coding terus nanti bisa tahu hasil akhirnya gitu. Di sini ada 5 tombol dan ini insya Allah nggak lama-lama banget. Yang pertama ada tombol ini nih. Ini kalau dipencet nanti hasil akhirnya itu lihat nih, dim a s double sama dengan 0. Berarti sekarang a itu dia sebuah bilangan real dan nilainya adalah 0. Kemudian kita punya dua loop di sini. Yang pertama for i sama dengan 1 sampai 3. Berarti dia bakal melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Kemudian di dalamnya itu ada for j sama dengan 1 ke 2. Berarti dia bakal ngelakuin perulangan 2 kali. Nah, coding ini yang ada di dalam A ya, bilangan tadi, variabel A sama dengan A ditambah I tambah J. Nah, yang tadi kan dia yang di luar itu dia ngulang 3 kali. Jadi dia itu ngulang 3 kalinya itu ngulangin kode yang di dalamnya. Jadi si for yang paling luar ini dia bakal ngulangin codingan yang di dalam ya, yang J ini diulangin 3 kali. Kemudian J ini dia kan 1 sampai 2, berarti dia ngulanginnya 2 kali. Dia itu ngulangin codingan ini sebanyak 2 kali. Artinya codingan ini diulang codingan ini yang di paling tengah ini dia diulangannya ulangannya itu sebanyak 6 kali. Tinggal dikaliin aja. Yang lain juga sama. Jadi kalian kalau mau tahu ya, yang paling dalam itu diulang berapa kali, kalian lihat aja. Tinggal dikaliin gitu. Ini kan diulang 3 kali terus diulang 2 kali jadinya totalnya. Jadi dia pertama diulang 2 kali, terus ngulangin 2 kalinya itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi total 6 kali. Nah, kenapa ini bentar. Yang ini itu kalau dihitung nanti hasilnya bakal 18. Nah, ini ada cara, ini udah aku tulisin cara ngitungnya. Jadi ini kan A sama dengan A ditambah I ditambah J. Nah, ini tuh berarti dia si A itu bakal A yang waktu itu dia bakal ditambahin sama I-nya di saat coding itu dijalanin, I-nya ini berapa, kemudian ditambahin lagi J-nya sama dengan berapa. Nah, ini dia ngulang 6 kali ya. Lihat. Yang pertama, ketik I-nya sama dengan 1. Terus dia ngejalanin codingan yang J ini. J-nya sama dengan 1. Berarti A-nya kan tadi 0, dia 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi sekarang kita punya nilai A sama dengan 2. Terus lanjutin lagi. Pokoknya yang jalan yang dia bakal dinaikin duluan yang paling dalam, yang luar itu dinaikinnya terakhir bilangannya. Kemudian J yang di dalam dinaikin, dia jadi 2. Ini perulangan kedua. A sama dengan 2 ya. 2 itu dari yang tadi ditambahin 1 ditambahin 2. Hasilnya berapa? 5. Lanjut lagi. Sekarang I-nya naik karena J-nya tadi udah mencapai maksimal. Ini kan J-nya sampai 2 nih. Nah, berarti sekarang I-nya naik, J-nya ngulang lagi dari 1. 5 ya. A sama dengan 5 ditambahin 2 ditambahin 1 hasilnya jadi 8. Kemudian lanjut lagi, I-nya 2, J-nya naik lagi, A tadinya 8 ditambahin sama I, jadinya berarti I-nya itu sekarang 2 tambahin 2. Terus ditambahin J, J-nya sekarang berapa? 2. 8 tambah 2 tambah 2 12. Terus lanjut, I-nya sama dengan 3, J-nya sama dengan 2. Tadi 12 tambahin 3 tambahin 1 ya. A itu sama dengan A ditambah I ditambah J. 12 tambah 3 tambah 1 16. Terus untuk langkah terakhir, perulangan terakhir ini I sama dengan 3, J dia sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 16, yang tadi ditambahin I-nya sekarang 3, tambahin J-nya sekarang 2. 16 tambah 3 tambah 2. Hasilnya sama dengan 21. Kita cek aja langsung. Tombol yang pertama. Hasilnya 21. Terus sekarang kita lanjut ke tombol yang kedua. Tombol yang kedua ini sama kayak tadi, tapi bedanya itu aku kasih variasi gini. Kalau tadi kan A-nya itu dia bakal ditambahin sama I terus ditambah J kan. Kalau ini tuh dia ditambahin I dikali sama J waktu itu. Nah, untuk tombol kedua juga sama, ini diulangnya berapa kali? Ini diulangnya 6 kali. Jadi pertama yang paling dalam si codingan
yang ini, yang apa, menghitung A-nya dia diulang 3 kali, terus dia pengulangan sebanyak 3 kali diulang lagi 2 kali nih, diulang 3 kali dan dia ngelakuin itu sebanyak 2 kali, berarti totalnya dia ngitung 6 kali. Langsung kan tadi A-nya sama dengan 0, dim A S double dia bilangan real dan nilainya 0 ya. Ini artinya definisikan variabel A sebagai double atau bilangan real, kemudian sama dengan menandakan nilainya 0. Perolahan pertama, I sama dengan 1, J nya sama dengan 1. Nah, A sama dengan 0 ditambahin I kali J nya 1 kali 1, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Yang kedua, I nya 1, J nya 2, berarti A nya tadi 1, tambahin I kali J sekarang 1 kali 2, berarti jadinya 2 kan, 1 tambah 2, 3. Terus I sama dengan 1, J nya 3, A sama dengan 3 ditambah 1 kali 3, 3 tambah 3, 6. I nya 2, J nya 1. Ini kan tadi lihat nih, ini kan dia J nya udah 3 kan, nah berarti udah maksimal, dia berarti ngulang dari 1 lagi, kemudian yang I nya baru dia naik, I nya jadi 2, J nya jadi 1. A sama dengan 6 ditambah 2 kali 1, 2 kali 1 2, berarti 6 tambah 2, 8. Terus yang kelima, I nya 2, J nya 2, A nya tadi 8, tambahin I kali J sekarang itu 2 kali 2, berarti 8 tambah 4 ya. 2 kali, berarti 8 tambah 4, 12. Yang terakhir, I nya 2, J nya sama dengan 3 sekarang, A sama dengan 12 dari yang tadi, tambah 2 dikali 3, 6, berarti 12 tambah 6 hasilnya 8. Berarti hasil akhir setelah looping A nya itu dari 0, sekarang dia jadi 18. Kita cek langsung, hasilnya 18. Nah, tadi itu buat yang angka. Sekarang gimana kalau kasusnya itu kita untuk yang string. Ini pernah dikasih sama Pak Gofar itu kayak gini. Nah, ini dulu tugas Nester dulu pernah ada kayak gini. Nah, ini kan dia bakal nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebanyak 2 kali kan, 2 baris gitu. Sekarang gimana caranya? Nah, kita lihat ini codingannya. Tombol yang ketiga ini, yang pertama itu list boxnya di clear dulu, maksudnya ini dikosongin dulu, kemudian dim B string, berarti definisikan B, variabel B sebagai suatu string, suatu kalimat gitu. Dia itu pokoknya string itu berarti dia rangkaian banyak karakter. Kemudian for I sama dengan 1 to 2, 1 ke 2, berarti dia bakal ngulangin codingan di dalamnya sebanyak 2 kali. Ini kenapa B-nya dikosongin? B kalau B sama dengan nih, ini kan string. String itu dia berarti apapun yang ada di antara dua tanda kutip 2. Ini kan nggak ada apa-apa nih. Dia dikosongin gitu. Kenapa ini penting? Itu nanti. Sebentar. Kalau terus di dalamnya ada for J sama dengan 1 to 7. Berarti dia bakal ngulangin codingan dalamnya sebanyak 7 kali. Codingannya adalah B sama dengan B dan J. Nah, kenapa kita pakai ini? Jadi kalau tanda dan di string itu dia buat menandakan kalau sesuatu itu berbeda. Kayak kalau misalnya kita nulisnya, kalau ini kan pernah ada di yang aplikasi buat pemesanan makanan itu waktu order, tapi pokoknya itu dia buat biar si programnya tahu kalau ini tuh adalah dua hal yang berbeda, kayak dia tuh misah gitu. Kayak misal kita kalau di aplikasi orderan ya, di aplikasi buat order itu misal kita pesan bakso sama mie ayam gitu. Kalau kita cuma nulis variabel bakso sama mie ayamnya, ntar dia bingung ini tuh variabel apa, karena dia kira itu satu variabel gitu. Kayak dia kira tuh itu misal dia kira itu
nanti dia bakal ngiranya kalau itu apa, dia tuh kayak bakso ayam gitu, dia kiranya ini, dan ini nggak didefinisikan. Tapi kalau kita pakai kayak gini nanti dia tahu gitu, jadi itu kayak pemisah aja. Nah sekarang ini yang tombol ketiga ini kan pertama nih i-nya, dia kan ntar ini tadi ngulang berapa kali, ini ngulangnya 14 kali. Lihat aja ini berapa kali ngulang dikali berapa kali ngulang gitu. Kalau misalnya di dalamnya ada lagi for-nya ya kaliin lagi. Ini 2 kali 7 14, totalnya 14. Nah lihat ini, yang pertama itu i sama dengan 1, j nya sama dengan 1. Nah ini kan b ya, b sama dengan b dan j kan, ini j nya berapa, 1, berarti b dan 1. Kalau yang kedua i sama dengan 1, j nya sama dengan 2, berarti b nya berapa, b nya itu apa, b nya itu b dan 1 dan 2 ya, dari sini ngambilnya. Terus tadi kan b nya udah jadi b dan 1 dan 2 kan. Nah ini sekarang naik lagi, i nya 1, j nya 3. Nah berarti tambahin lagi b yang sebelumnya itu, dan j nya sekarang apa, berarti ini b yang sebelumnya dan j sekarang itu 3. Ini dia diulang terus sampai 7 kali nih. Nah jadi kan akhirnya ini kita udah dapat ini. Tadi b nya yang paling awal ini kan dia kosong. Nah berarti sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti dapat b nya itu sekarang b sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah terus lihat ini kan berarti codingan dalam udah selesai sekali. Sekarang kita ke i nya dinaikin jadi 2 kan. Dia pertama ngejalanin ini dulu, b nya dikosongin lagi. Kenapa? Karena tadi ya waktu yang pertama itu, waktu i sama dengan 1, kita udah dapat b nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misal ini nggak ada, ntar berarti ya misal ini dilengin. Nah berarti ntar si b yang di sini itu dia b nya nggak kosong, dia itu b nya masih yang tadi, yang ini nih, yang udah panjang ini. Dan akhirnya ntar yang terjadi itu kan ini proses tadi diulang sekali lagi kan, dari kosong terus dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya ini nggak dikosongin, ntar dia bakal keulang, dan keulangnya itu b nya jadi kayak gini nih, dia bakal jadi panjang ini nih. Sekarang coba kita buktiin bener nggak kalau si pengosongannya dihilangin bakal jadi kayak gitu ya. Coba aja ini hilangin codingannya, habis sorry salah, bukan yang itu. Tombol 3 ini, yang di tombol 3 kita hilangin codingannya, kita jalanin, dan ini kita bakal lihat di sini yang baris kedua bakal numpuk dia. Nah makanya kenapa b nya harus dikosongin lagi gitu. Oke. Barusan aku ngapain? Nah terus kita lanjut lagi, b nya udah kosong, terus proses tadi diulang lagi, berarti b nya kosong dan 1 gitu. Ini dia kan j nya, b sama dengan b dan 1, terus b dan 1 itu jadi b. Nah i nya sama dengan 2, j nya sama dengan 2. Ini berarti sekarang dia ditambahin lagi ya, ditambahin, dan j nya b dan j, berarti b itu sama dengan b dan 1 dan 2. Ini diulang terus sampai akhirnya kita dapat hal yang sama persis. Dan akhirnya, nah ini waktu perulangan pertama dia masukin ke list box sekali ya, wait, dia masukin ini, dan kemudian ketika ini udah selesai masukin b ke list box. Ini b nya dapat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya kita dapat angka 1 sampai 7 ini diulang 2 kali, dapat kayak gini, seperti yang bisa kita lihat di codingan ini. Nah terus lanjut, sekarang kita ke tombol 4. Tombol 4 juga sama ya, tombol 4 sama, tapi bedanya itu kan dia codingan di sini b sama dengan b dan i. Nah berarti b ini agak rumit dikit. Kalau tadi itu kan lihat ini counter j nya itu, si penghitung j nya itu dia 1 sampai i.
Jadi waktu di saat codingannya jalan itu i-nya sama dengan berapa, j-nya bakal diulangin segitu. Nah, kita lihat yang pertama. Ini kan lihat nih. I sama dengan 1. Berarti j-nya kan tadi 1 tuh i ya, 1 ke i. I-nya berapa? Berarti 1 tuh 1. Berarti dia cuma sekali doang ya. Nah, berarti awalnya B-nya kan kosong. Nih, B-nya kosong ya. B-nya kosong. Terus dia ngelakuin codingan ini sekali. B sama dengan B dan 1. Oke, kita dapat berarti ini B-nya ya. Ini B sama dengan 1 doang. Terus yang kedua ini, I-nya sama dengan 2. Berarti J-nya dia bakal diulangin sebanyak 1 sampai jumlah I. I-nya kan 2, berarti dia ngulangin 1 sampai, berarti dia ngulanginnya 2 kali gitu. Nah, berarti ini kita dapat B sama dengan, ini kan dia awalnya kosong, terus dia ngelakuin codingan ini B dan I kan, I-nya berapa? 2 ya. Berarti B sama dengan B dan 2. Oke, kosong dan 2. Ini kita dapat B-nya sama dengan 2. B sama dengan 2. Nah, yang ini dia ngulangin lagi. B sama dengan B yang sebelumnya B dan 2. B dan 2 ya. Dan J-nya berapa? I-nya berapa? 2. Berarti ini jadi dapat segini. Nah, ini bakal diulang terus ya. Ini berarti yang ini dia dapat ini B-nya awalnya kosong terus jadi 3 ya. Jadi 3 dan akhirnya dapat dia B-nya sama dengan 3. Nah, ini kan diulang terus nih dan seterusnya. Berarti ntar yang keempat dia bakal nulis angka 4 sebanyak 4 kali sampai akhirnya dia nulis angka 8 sebanyak 8 kali. Nah, berarti kalau kita lihat ini dia bakal jadi kayak gini nih. Nah, untuk tombol yang kelima ini dia sama aja ya, tapi bedanya kalau barusan itu kan B dan I kan, berarti dia bakal nulisnya I-nya gitu. Dia bakal nulisin variabel I-nya. Jadi 1, terus 22, terus 3. Tapi kalau yang ini itu dia nulisnya kan J-nya ya. J-nya itu berapa? Berarti dia 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gitu terus sampai ke bawah. Sampai akhirnya 8. Cara bacanya sama kayak yang tadi tombol keempat. Nah, ini bakal aku share filenya ke kalian. Semoga kalian bisa ngerti. Tadi itu cara baca codingan nested loop. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.